Kita kembali lagi bertemu di acara Open Lecture. Terima kasih banyak. Saya lihat schedule coach sangat padat, tetapi begitu saya WA nggak sampai 5 menit langsung reply. Aduh, satu kehormatan untuk Institut Asia. Baik, Bapak Ibu teman-teman, tidak berlama-lama, acara kita akan segera mulai ya. Sebelum dimulai, saya ingin cerita sedikit tentang Coach Timo. Mungkin Bapak Ibu yang tidak gemar sepak bola, bingung ya. Pada saat kami publikasi flyernya nih Coach, sempat ada yang tanya, Bu, besok in English atau Indonesia? Saya bilang, oh Malangan, saya bilang gitu. Karena narasumbernya ini loh, wajahnya wajah Jerman, tapi beliau ternyata lahir di Kediri loh Bapak Ibu ya, jangan salah. Jadi boso Jawanya halus banget ya, saya nggak menyangka pada saat saya WhatsApp ternyata membalasnya dengan bahasa Jawa. Jadi saya merasa tersanjung. Oke, baik Bapak Ibu, Coach Timo ini lahir di Kediri, tetapi beliau menghabiskan masa kecilnya di Kediri dan di Malang. Jadi saat ini beliau lebih banyak di Indonesia sih ya. Jadi tadi saya dapat bocoran juga bahwa filmnya Coach Timo ya, jadi dari tahun 2010 sampai sekarang Coach Timo sudah membintangi 9 film. Dan yang mau rilis September ini judulnya Loro Ati. Ya, ini full bahasa Jawa Bapak Ibu, tapi nanti ada translate-nya, jangan khawatir. Nah, jangan salah ya, beliau atlet sepak bola tapi juga aktor film. Beberapa perjalanan beliau di aktivitas persepak bolaan ya. Saya sedikit ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu. Beliau pernah menjadi pelatih sepak bola ya, yang terakhir ini ada di Nusantara United Football Club di Salatiga. Jadi sebelumnya di Persiba Balikpapan, kemudian aktivitas lain pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pemain Usia Dini di PSSI. Bahkan beliau pernah melatih timnas sepak bola putri Indonesia di SEA Games. Dan beliau juga mendapatkan lisensi kepelatihan UEFA di Kul Jerman. Dan yang menarik lagi, beliau pernah mendapatkan tanggung jawab dari Ketua Umum Persema Malang, ya, dari Persema Malang. Dan pada saat itu beliau pernah melakukan rekrut untuk atlet sepak bola, dan beliau juga yang menemukan satu atlet blasteran Indonesia Belanda ya, waktu itu tuh Irfan Bahkim ya Pak ya. Nah, pada saat itu dia masih timnas juga sih, timnas Indonesia yang sempat mengharumkan nama Indonesia, berhasil di Piala AFF pada tahun itu. Ya, perjalanan beliau yang lain masih banyak, kalau saya ceritakan di sini nggak selesai-selesai, kita nggak jadi open lecture. Jadi yang perlu digarisbawahi, jangan lupa September nanti filmnya Coach Timo akan rilis, jangan lupa nonton ya. Oke, baik Coach. Tidak berlama-lama, tema besar malam hari ini adalah Achieve Success Using Positive Mindset and Emotional Intelligence. Beliau akan menyajikan secara sederhana dan cukup apik untuk memotivasi Bapak Ibu, terutama untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang saat ini akan berproses untuk menjadi mahasiswa S1 dan S2. Baik, waktu dan tempat kami persilakan untuk Coach. Silakan Coach. Baik, terima kasih sekali. Terima kasih juga sudah diundang. Betul, saya orang Jerman KW3. Bukan lagi KW2, tapi KW3. Gitu ya. Best of both world. Kalau orang-orang tanya, kenapa kok tinggal di Indonesia? Enak sekarang, saya bisa kirim. Kemarin keluar di majalah Forbes, Indonesia, negara terindah dunia. Waduh, luar biasa. Jadi memang Indonesia ini ya sama seperti semua manusia, masing-masing kita tidak, dan juga masing-masing negara tidak sempurna, tapi tergantung otak kita. Kita berpikir positif atau kita berpikir negatif. Hanya itu, otak kita
begitu powerful sehingga bisa membuat realita yang positif. Jadi kita bisa membuat neraka menjadi surga, surga menjadi neraka dengan otak kita. Dari segi medical sudah terbukti bahwa kalau kita sakit tapi kita berpikir positif, kita tertawa, kita memiliki pandangan yang bersyukur di tengah-tengah masalah kita, sakitnya berkurang atau tidak sampai ke level yang seharusnya. Ya, jadi betul-betul redeeming power daripada otak ini luar biasa dan baru mulai kita pahami, termasuk juga tata cara kerja dari emosi, timbulnya emosi yang selama ini memang masih menjadi misteri, tapi kita sudah mulai bisa memahami bagaimana emosi itu terjadi sehingga kita bisa lebih menguasai diri kita, menguasai otak kita, sehingga kemudian realita kehidupan kita termasuk output kita di dalam pekerjaan kita, apapun itu, apakah Anda sebagai student ataukah sebagai businessman, itu menjadi jauh lebih baik. Jadi intinya malam hari ini yang saya mau langsung katakan dalam introduction ini adalah emosi kita harus dilatih. Sama seperti saya melatih pemain-pemain saya. Secara fisik, ya, secara mental, ya, secara teknik, ya, taktiknya. Ya, saya sedang bekerja keras untuk mereka supaya jangan main bola ditambahkan karate. Saya hanya mau melatih satu macam olahraga saja gitu ya. Nggak mau melatih beberapa macam MMA, dan macam-macam. Itu yang menjadi PR besar gitu ya. Dengan pemain-pemain saya terus-menerus menekankan manajemen emosi. Dan itu juga yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, karena kalau manajemen emosi kita salah, akhirnya apa? Fokus kita hilang. Apakah karena kita tidak percaya diri, fokus kita hilang? Atau karena kita marah, fokus kita hilang? Akhirnya performanya kena. Dan yang lebih parah lagi, atau sama parahnya paling tidak, oleh karena itu saya katakan pada pemain saya, kalau kamu tidak bisa memanage emosi kamu, kamu tidak main. Kenapa? Karena kamu akan menjadi virus negatif. Ini akan transfer ke pemain-pemain lain. Kalau kamu pede, transfer ke pemain lain. Kalau kamu marah, kamu marahi wasit, wasitnya jadi jadi tambah antipati kepada kita, atau kamu marah kepada pemain lawan, kamu hantam secara tidak fair, ini akan ikut, pemain lain akan ikut gitu. Ini menjadi negatif, ya, virus yang negatif. Oleh karena itu, manajemen emosi itu berbanding lurus dengan kesuksesan. Oke, sangat-sangat penting. Oleh karena itu tadi saya sesuatu yang sangat penting saya katakan di awal langsung, bahwa kita harus melatih emosi kita sama dengan kita mendidik otak kita. Kita sekolah. Seperti kalau kita ke pendidikan apapun itu, kita melatih otak kita. Betul ya, dari SD, SMP dan sebagainya. Tapi kita juga harus melatih emosi kita. Ya, ini sama dengan otot harus dilatih, kita ke gym, sama seperti otak harus dilatih, kita baca buku, kita sekolah dan sebagainya. Emosi, ya, emosi harus juga dilatih. Ya, kita akan berbicara soal bagaimana melakukan itu secara praktis hari ini. Oke, baik. Silakan. Apakah saya lanjut dulu atau gimana? Soalnya saya masih melihat Ibu Tere di depan. Oh, silakan. Saya lanjut. Oke. Ya. Oke, berarti itu tadi introduction-nya. Introduction-nya Pak Tanadi tolong dicatat, tidak ada tidak diselipi iklan ya. Iklan film tadi Lara Ati ya yang akan keluar September. Loh, sekarang tambah keluar gimana itu? Jadi biasanya Coach Timo kita kalau lecture itu satu potong kurang lebih 45 menit, lalu question and answer 15 minutes.
lalu kita sambung lagi, total is 2 hours, we stop at 21:00. Jadi Coach Timo bicara aja setengah jam atau apa, lalu tanya jawab kurang lebih 15 menit, lalu kita sambung lagi, lalu tanya jawab lagi. Tentu kalau Coach Timo mau tanya jawab di tengah juga sangat boleh. Silakan, silakan. Nanti saya lihat ya kalau setelah tanya jawab. Yes, nggak apa-apa. Kalau ada mau tanya jawab di tengah pun is very okay. Oke. Ya, santai aja pokoknya sampai jam 21. Oke. Waduh. Oke, baik. Jadi tanya jawabnya bisa di akhir atau di tengah gitu ya nanti. Terserah. Tadi Pak Tanadi kalau ketawa itu begitu contagious. Wah. Jadi itu tadi kita Bu Tere dan Pak Rifki itu nunggu kesempatan untuk promosi. Ini loh, ketawanya ini loh yang tadi saya bicarakan, virus positif ya, virus positif bisa virus negatif. Dari ketawa saja sudah kita bisa menjadi virus positif atau negatif bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, baik. Saya coba share screen. Oke, saya memang sudah termakan faktor U, tapi tidak sejelek itu juga sih. Jadi saya paham bahwa kita ini sudah di pertengahan tahun 2022, tapi saya rasa ini introduksi yang tetap bagus untuk kita semua, yang biasanya kita lakukan di awal tahun. Pada saat di awal tahun kita biasanya menekankan goal setting. Dan goal setting itu adalah salah satu dari segitiga yang harus kita miliki untuk bisa menciptakan kesuksesan. Jadi ada goal setting, ada motivasi, dan ada strategi. Itu segitiganya ya. Keyakinan, positive energy, apapun yang Anda mau katakan, mau sebutkan adalah jantungnya. Jadi ada segitiga, kemudian ada jantungnya di tengah. Jantungnya apa? Positive energy, keyakinan, kepercayaan diri. Ya, itu yang make us continue, yang membuat motivasi kita, strategi kita itu dan kemudian berjalan terus sehingga kemudian goal settingnya tercapai, gitu ya. Dan satu poin untuk keyakinan tadi paling bagus didapatkan kalau kita memiliki orang-orang positif di sekitar kita. Jadi kita harus sangat menjaga itu pikiran kita. Dan kita juga harus menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kita biarkan menjadi orang-orang yang kita dengarkan. Yang kita gauli hari demi hari. Karena itu adalah bagian daripada positive energy. Bagaimana kita bisa mendapatkan positive energy. Ya, tapi tentu saja masih tetap utamanya dari diri kita sendiri dan ada juga kedekatan dengan Tuhan tentunya. Semua itu menjadi satu, menjadi positive energy, keyakinan yang kemudian menciptakan motivasi kita berjalan secara konsisten sehingga kemudian strategi kita itu bisa berjalan, bisa dilakukan, tidak berhenti-berhenti gitu ya, tidak setengah-setengah dan sebagainya. Tidak kita tinggalkan. Sehingga kemudian terjadi proses, progres, sukses. Ya, oke, baik. Sekarang kita mundur dulu, kita berbicara tentang goal setting. Sorry, saya suka ngalor ngidul. Goal setting biasanya dilakukan di awal tahun. Nah, biasanya self-evaluation, goal setting, waduh di awal tahun ramai. Ini saya paling suka ini Hobbes ini, Calvin dan Hobbes is one of my favorite kartun ya. Lucky Luke saya juga paling suka ya. Mungkin yang seumuran dengan saya juga tahu apa. Ya kartun Tintin ya. Itu tapi paling suka saya Hobbes, ini anaknya nakal sekali.
ini orang tuanya yang punya anak kayak gini, nggak tahu dia berdosa apa gitu ya, sehingga punya anak kayak gini. Tapi luar biasa pinter juga, jadi asik anaknya gitu ya. Dia mengatakan pada Hobbes itu temannya dia yang apa, imaginary, his imaginary tiger friend ya. Hobbes-nya si Calvin, si Calvinnya yang anak ini, dia mengatakan resolutions, me, ngapain aku harus resolution? Resolution kan berarti aku harus berubah. Nggak bisa dong, aku kan perfect. I'm perfect the way I am, dia bilang. Ngapain berubah? Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi ini contoh bahwa resolution itu harus dilakukan, goal setting harus dilakukan, dan itu harus dilakukan secara berkala. Jadi dilawankan Calvin yang nakal ini, yang sok perfect gitu ya, itu kita lawankan dengan Socrates. Socrates mengatakan, the unexamined life is not worth living. Kita sebagai manusia memiliki kapasitas untuk bercermin, untuk melihat apa sih yang sudah saya lakukan, yang sudah bagus, yang positif, dan apa yang negatif. Ya. Dan kita dengan demikian, hidup kita akan semakin maju, purpose driven, sukses driven. Dalam segala macam. Jadi kita kalau ngomong sukses itu jangan sampai ada yang salah paham. Kalau saya berbicara sukses itu best life. Ya, jadi kesehatan, hubungan dengan keluarga, ya, bukan hanya materi seperti itu. Ya, best life. Jadi termasuk bagaimana kita melihat diri kita. Ya, karena at any given time kita itu mengarah ke atas atau kita mengarah ke bawah. At any given time. Kita itu naik atau kita turun. Ya. Jadi Socrates mengatakan harus selalu examine our life. Ya, kalau tidak, it's not worth living gitu. We're not real humans if we don't examine our lives. We're not gonna get our best life. Ya, including kita nggak akan dapat itu tadi apa, positive energy gitu ya, dan kita tidak bisa mencapai goal kita karena kita tidak melakukan goal setting gitu. Kita tidak memikirkan strategi kita harus gimana ya. Saya salahnya di mana ya? Gitu ya. Jadi okay, we move on, and like I said, living life awake. Itu atau living your best life. Ya, one life live it kalau kita suka main hashtag di sosial media. Maksudnya adalah kita kita memiliki kehidupan yang sesuai keinginan kita, gitu. Jadi itu that's true success for me, gitu. Ya. Jadi bukan hanya kesuksesan di tempat kerja, tapi kesuksesan kita sebagai apapun. Karena kita harus paham role kita berbeda-beda. Jadi kalau Anda merasa tidak sukses, misalnya sebagai seorang student, aduh saya kok si student ya. Anda punya pemikiran yang negatif tentang diri Anda. Anda harus paham, Anda hanya si student. Maksudnya Anda hanya jelek sebagai student. Tapi belum tentu Anda itu jelek sebagai teman. Belum tentu Anda itu jelek sebagai anak. Belum kepada orang tua Anda. Belum tentu Anda itu jelek sebagai pacar. Belum tentu Anda itu jelek dalam pekerjaan sampingan Anda. Ngerti maksudnya ya? We have many roles. Jangan kalau kita tidak sukses dalam satu hal, kita langsung down. Aduh, I'm worthless. Saya ini kok gini ya, saya itu kok gitu ya. Nggak apa-apa. Kita ini kita memiliki banyak role. Jadi jangan mikir kita ini cuman terbatas pada satu role saja. Ya, okay, that's part of it. But let's move on to how to live life awake. It starts with the mind. Ya, tadi saya sudah di introduction katakan bagaimana pentingnya pikiran. Kenapa? Dari pikiran muncul aksi. Dari aksi muncul habit. Ya, kalau Anda pikirkan dari segi sains, coba Anda pikir Anda keluarkan mobil atau motor dari garasi. Anda pikirkan masukkan kunci, putar ke kanan,
putarnya 2 kali, 1, 2. Kemudian saya ambil helm, taruh helm. Kemudian kaki saya yang kiri maju. Kan nggak mikir seperti itu. Kenapa? Sudah menjadi habit. Karena kita melakukan aksi yang berulang-ulang sehingga kemudian menjadi habit. Nah, kita harus hati-hati. Ada habit yang salah. Ada habit yang bagus. Jeleknya, habit yang bagus bisa berubah menjadi jelek. Bagusnya, habit yang jelek bisa berubah menjadi bagus, bisa. Ya. Jadi itu tergantung apa? Tergantung aksi kita. Nah, aksi kita ini tergantung apa? Pikiran kita. So that's why we have to be very, very careful ya tentang pikiran kita. Gitu. Kalau pikirannya salah, bukan hanya kehidupan pribadi kita yang hancur jadinya ya. Atau kita akhirnya tidak bisa meraih goal setting kita gitu. Kita nggak bisa living our best life gitu. Tapi juga secara kenegaraan. Coba pikirkan, kalau semua orang berpikir bahwa, atau banyak orang di Indonesia yang berpikir bahwa Pancasila nggak penting. Persatuan Indonesia itu apa sih? Nggak penting. Aku mau mementingkan golonganku, pulauku, dan sebagainya. Repot. Tanpa ada persatuan Indonesia, tidak ada Indonesia. Makanya saya selalu bilang, persatuan Indonesia itu ada di tengah. Dari Pancasila itu kan nomor 3. Karena dia di tengah. Dia yang menyatukan Pancasila. Karena bukan hanya tidak ada Pancasila tanpa persatuan Indonesia. Nggak ada Indonesia. Kalau kita pikirkan Pancasila itu ketuhanan ya. Kita pikir Tuhan dulu. Kenapa kok kemanusiaan yang adil dan beradab nomor 2? Harus dekat sama Tuhan. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak bisa adil, nggak bisa beradab. Karena manusia umumnya jelek. Dilepas, liar. Termasuk pikiran kita. Jangan salah, ini terbukti secara sains bahwa pikiran kita tendensius ke negatif. Misalnya Anda dapat pekerjaan baru, aduh nanti gimana ya, bisa nggak ya aku ya? Hari pertama sekolah, aduh nanti dosennya gimana ya? Bisa nggak ya aku? Di sana ada apa ya? Akan membantu nggak sih ini? Worth it nggak sih? Yang muncul itu biasanya mayoritas pikiran negatif. Kita tendensius terhadap pikiran yang negatif. We have to understand that. Gitu. Oleh karena itu kita harus menjaga sekali, termasuk dengan siapa teman kita. Sehingga kita membicarakan hal-hal yang membangun, yang positif, dan sebagainya. Jadi, kembali ke tadi, ketuhanan, kita harus dekat sama Tuhan sehingga kita bisa adil dan beradab. Makanya kalau menurut saya, ini cuman persepsi saya, makanya nomor 2 itu pas banget ada di situ. Kalau Persatuan Indonesia pas banget karena ada di tengah. Ya. Oke, baik. Dan tujuannya, ujung-ujungnya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kelima, itu tujuan daripada berbangsa dan bernegara. Makanya pas di nomor 5. By the way. Oke. Nah, jadi kita harus jaga pikiran kita sehingga aksi kita positif. Aksi kita itu sesuai dengan apa yang kita mau untuk kehidupan kita. Karena ingat, aksi berubah menjadi habit. Ya. Dan habit yang datang dari aksi tadi adalah your life, the reality of your life. Oke, saya kasih contoh dalam bidang sepak bola. Ibu Tere bilang, tolong Coach Timo kasih contoh-contoh dari dunia sepak bola. Ini maaf, saya minum Markisa, buatan sendiri dari istri saya. Nah, itu juga punya istri yang baik itu karena apa? Pikiran. Kita milih istri itu harus pakai pikiran sehingga punya istri yang baik. Gitu. Yang istri-istri harus cari suami dengan pikiran supaya dapat suami yang baik ya. Jadi real pikiran itu it's what makes your life, what makes your reality of life in every part of your life. Ya. Oke, baik. Kita kasih contoh dari sepak bola. Timnas Indonesia.
tidak mementingkan fondasi usia muda. Ya, usia mudanya sekarang sudah sedikit membaik, tapi masih belum merata scoutingnya, kompetisinya, dan sebagainya. Jauh di belakang negara-negara lain. Oleh karena itu, kita kemudian tertinggal pada saat usianya sudah matang. Kenapa? Negara lain pada saat usianya matang, mereka juga sudah memiliki pendidikan sepak bola yang matang. Ya. Jadi itu kemudian kelihatan gitu loh. Jadi saya selalu mengatakan itu seperti race. Di awal race, anak umur 16 tahun, wah Indonesia masih jago. Masih enggak 12 tahun saya pernah melatih Danone, Kanu, Beckham, ya, pemain-pemain yang sekarang main di Persib Bandung, di Persis Solo. Waktu itu mereka 12 tahun. Kita main di London. Wah, luar biasa. Kesempatan luar biasa buat mereka gitu ya. Dan kita kalahkan Jerman. Waduh. Kita menjadi nomor 7 dari 34 negara. Ya. 12 tahun. Kemudian yang 16 tahun kita lihat masih jago banget ya. Tapi begitu senior baru kelihatan karena apa? Race-nya sudah di depan. Di awal kalau kita lihat race pelari itu masih bedanya kecil, betul ya. Begitu kita lari maraton, ya baru kelihatan mana yang pembinaannya benar seperti itu. Jadi bukan karena sosis, sebagian itu masalah sosis dan sebagainya yang selalu dikait-kaitkan ya. Jadi pemain kita suka terlalu cepat puas, kemudian terlalu cepat terkenal sehingga kemudian menurun. Itu juga nanti saya bicarakan. Oh sudah di sini langsung. Maaf, saya sendiri yang kurang awas dengan saya punya tulisan. Oke, ilustrasi kedua. Ya, jadi karena pikirannya salah tentang fondasi usia muda tidak penting, ya akhirnya kita ketinggalan di usia dewasa. Oke, itu pikiran yang membuat aksinya tidak ada atau sedikit minim sehingga realitanya sepak bola Indonesia seperti itu, tidak bisa bersaing. Ini bukan masalah suku, bukan masalah ras, bukan masalah intelijensia, ini masalah pendidikan, pembinaan. Oke, nah kita lihat sekarang secara individu. Secara individu di timnas kelompok umur sering sekali terjadi pemain-pemain kita cepat puas. Ya, pemain-pemain kita cepat puas. Ini masalah besar ini. Ya, karena melawan hukum dari kesuksesan. Ya, melawan hukum dari kesuksesan. Saya akan tunjukkan sebentar. Ini dia. Kesuksesan muncul setelah proses yang dengan waktu kita akan semakin maju, progres. Dan karena kita berprogres, kita akan mencapai sukses. Masalahnya, banyak sekali termasuk pemain-pemain muda kita. Ya, kalau kita memakai contoh dari sepak bola Indonesia, sudah sukses umur 16 tahun atau sukses umur 19 tahun masuk timnas, itu sukses luar biasa loh. Dia itu melalui proses dan progres yang luar biasa. Ada yang nggak punya sepatu dan sebagainya. Ya, orang tuanya harus menggadaikan ini itu demi anaknya untuk bisa progres. Dengan waktu progres dan akhirnya masuk timnas dan sukses dengan timnas. Luar biasa, itu sukses. Jangan dibilang tidak sukses. Oh, kamu belum sukses, nggak boleh berbesar hati. Enggak, kamu sukses. Tapi ingat, sekarang harus diulang lagi, diulang. Kamu harus berproses lagi sehingga progresmu meningkat, sehingga kamu semakin sukses. Ini kunci ini. Makanya anak saya, walaupun saya dekat dengan Bima Sakti, ya dia kapten saya waktu di Persema dulu,
Dan Bima Sakti adalah kapten U16. Saya nggak pernah telepon Bima Sakti, ayo masukkan, tolong masukkan si Brandon ke timnas. No, karena saya percaya betul dengan prinsip ini. Jangan sampai anak saya terlalu cepat sukses. Karena kalau terlalu cepat sukses, dia kemudian merasa tidak harus berprogres. Ya, jadi ini hal yang very simple, but very very important. If you take anything from tonight, take this. Ya, selain emosi kita itu harus dilatih. Nanti kita bicarakan itu. Ingat bahwa Anda sudah mencapai kesuksesan tertentu. Dan itu bagus. Jangan dianggap itu bukan sukses. Misalnya, Anda sudah punya sepeda motor. Anda bisa masuk S1, atau S1 Anda sudah selesai, sekarang Anda akan masuk ke S2. Itu sebuah kesuksesan. Tapi jangan sampai Anda berpikir, oh sudah selesai. Nanti setelah dapat S2 bagaimana? Sekarang sudah dapat S1, harus bisa S2 misalnya. Terserah, saya nggak tahu goal setting Anda seperti apa. Ya nanti kita bicarakan goal setting secara lebih mendalam. Tapi intinya, kalau Anda mau kesuksesan, dan sekali lagi saya katakan, kesuksesan itu secara holistik ya. Jadi pekerjaan, kesehatan, ya, mental health, ya, pandangan Anda tentang diri Anda sendiri, kehidupan keluarga dan sebagainya. Itu semua adalah, bukan hanya materi, itu semua adalah kesuksesan. Dan dalam semua hal itu, Anda melalui proses. Dengan waktu, Anda mencapai progres yang kemudian akan melahirkan kesuksesan. Tapi di situ Anda harus hati-hati, lanjut. Proses lagi, progres lagi. Itu penting sudah. Ya, saya bicarakan dengan pemain-pemain saya juga seperti itu. Mereka di Liga 2, saya bilang itu sudah sebuah kesuksesan. Kamu bisa jadi pemain profesional. Dari 1.000 anak yang main sepak bola, ini statistik ya, bukan hiperbola. Dari 1.000 anak yang serius bermain sepak bola, jadi masuk ke klub dan latihan secara rutin dan berharap bisa jadi pemain bola, 1 yang jadi pemain sepak bola. 1 dari 1.000. Luar biasa. Kemudian dari pemain profesional, dari 200 pemain profesional, 1 yang bisa menjadi pemain nasional. Jadi untuk menjadi seorang pemain bola profesional, itu sudah kesuksesan yang luar biasa. Apakah Liga 2 atau Liga 1? Anda dibayar dan Anda dibayar dengan lumayan, dan Anda mencapai apa yang Anda inginkan dari dulu. Sejak kecil, itu kesuksesan. Tapi ingat, repeat. Sekarang harus proses lagi, harus progres lagi. Sehingga apa? Saya bisa menjadi pemain yang di Liga 2 yang gampang cari timnya. Atau saya ingin ke Liga 1. Saya nggak bisa kasih goal setting untuk masing-masing kita, nggak bisa. Itu terserah kita. Jadi goal setting, that's another thing, another very important point. Ya, jadi semuanya itu harus ada goal setting, bukan hanya motivasi ya, bukan hanya strategi. Nggak ada strateginya kalau nggak ada goalnya. Ya. Jadi dan yang bikin itu drive dan yang berbuat itu semua menjadi berputar itu tadi keyakinan. Ya, yang tadi saya sebutkan tadi. Tapi intinya goal settingnya ini loh, terserah kita. Jangan ikut orang-orang. Setiap orang itu punya kehidupannya masing-masing. Everybody feels that something is important for them, and that's different from person to person. Beda dari orang ke orang. Jadi goal setting kita jangan sampai sama seperti orang lain. Gitu. Ikut-ikutan tidak boleh. Ya, harus unik. Tergantung Anda sendiri. Gitu. Oke, anyways, yang penting selalu berproses kemudian berprogres. Karena apa? Sekali lagi tadi saya sudah katakan setiap saat hidup kita mengarah ke atas atau ke bawah. Ya. Nah, arah hidup kita ini ke atas atau ke bawah bergantung pada dominant thought of the day. Jadi kalau kita kita ini ya,
kita zoom in kehidupan kita, proses itu yang kemudian menjadi proses yang dengan waktu menelurkan sukses. Itu kalau kita zoom in itu kan hari demi hari. Nah, setiap harinya kita itu memiliki dominant thought. Dan ingat, tadi saya sudah katakan, pemikiran kita terbukti negatif. Ya, pemikiran kita itu terbukti untuk cenderung berpikir negatif. Sehingga pikiran kita ini harus dikondisikan. Gitu. Kenapa? Emosi kita juga tergantung dengan pemikiran kita. Jadi bukan hanya realita kita, ya, secara keseluruhan tadi, tapi secara spesifik pikiran kita itu berhubungan erat dengan emosi. Kita tidak tahu persis bagaimana, tapi yang kita tahu ini keduanya saling berhubungan secara sangat-sangat erat gitu ya, pikiran dan emosi. Nah, oleh karena itu kita harus hadang emosi negatif di akarnya. Nah, akarnya ini apa? Persepsi. Ya. Kita mundur. Nanti saya jelaskan maksudnya dari persepsi ini apa. Tapi intinya kita harus melatih habit kita, ya, melatih emosi kita sehingga menjadi habit. Gitu. Jadi emosi pun harus dilatih sehingga menjadi sebuah positive habit sampai menjadi habit gitu bahwa kita itu melakukan, maksud saya gini, sorry ini agak membingungkan. Maksud saya kita harus melatih emosi kita, dan pelatihan emosi itu sendiri adalah sebuah habit gitu yang sehari-harinya kita lakukan gitu. So it is our habit to train our emotion. It is our habit to be careful about perception. Karena akar daripada emosi negatif atau positif adalah persepsi. Nah, persepsi ini pikiran. Itu kita sudah tahu itu. Secara ini sudah ada studies-nya yang menunjukkan bahwa memang seperti itu. Jadi cara kerja emosi, kita lihat ya. Cara kerja emosi, kalau kita lihat di bawah sini, ini poin keempat. Kalau Anda lihat poin keempat di sini, abaikan tolong yang lain ya, supaya Anda tetap bisa fokus dengan apa yang saya sampaikan. Kebanyakan pikiran negatif yang berkembang menjadi emosi, sebentar. Ups. Poin keempat ya, kebanyakan pikiran negatif yang berkembang menjadi emosi itu melalui proses identifikasi dan pengulangan. Jadi cara kerja emosi itu terbentuk adalah kita mendapatkan pikiran masuk ke otak kita. Ada sesuatu yang terjadi, pasti ya. Kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Omongan orang, atau hujan misalnya, tiba-tiba hujan, kita basah kuyup. Ya, sesuatu terjadi pada kita. Nah, awal daripada prosesnya adalah persepsi kita terhadap apa yang terjadi. Nah, di sini kita harus cut langsung. Kenapa? Sehingga tidak berkembang menjadi identifikasi. Karena proses berikutnya adalah identification, artinya apa? Saya betul-betul percaya bahwa itu memang seperti itu. Jadi persepsi itu, waduh ini pasti Ibu Tere ini kayak gini, pasti kayak mungkin dia mungkin begini-gini lah. Terus persepsinya kayak gitu, arahnya ke sana. Nah kalau sudah menjadi identifikasi, kita merasa, oh iya benar wes. Ibu Tere kayak gini-gini wes.
kayaknya nggak suka sama saya. Udah, tadinya persepsi itu tidak suka. Tapi sekarang sudah identifikasi, artinya sudah betul-betul nggak suka sama saya, Ibu Tiri ini. Betul. Jadi saya sudah identifikasi, dan oleh karena itu identifikasinya ini kemana-mana. Iya, kemarin dia gini, beliau gini, kalau ngomong sama saya seperti ini. Saya kalau lewat nggak disalam misalnya. Padahal mungkin Ibu Tiri sedang punya pikiran lain. Tapi saya persepsinya sudah negatif, dan saya biarkan sehingga kemudian menjadi sesuatu yang betul-betul saya percayai, identifikasi. Dan masalahnya dengan identifikasi itu kemana-mana. Masalahnya bukan hanya bahwa Ibu Tere tidak say hello sama saya pada saat saya lewat, tapi sudah ke, oh ya kemarin begini, kemarin saya kasih masukan nggak diterima, ini begini, 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 akhirnya panjang. Ya, ceritanya menjadi panjang. Nah, kalau saya share screen lagi, akhirnya apa? Kita melakukan pengulangan. Identifikasi ini sudah mengarah kemana-mana, dan kemudian kita mengulang. Nah, kalau sudah ada pengulangan, ya, kalau sudah ada pengulangan, wow, this is then a very strong emotion, ya, karena sudah diulang-ulang di otak kita. Jadi otak kita sudah membuat sebuah habit terhadap emosi ini. Sehingga akhirnya setiap kali kita ketemu Ibu Tere, kayak gitu wes, saya pikirannya langsung negatif. Seperti itu ya kalau menggunakan contoh tadi ya. Jadi jangan sampai emosi itu menjadi habit, sesuatu yang attached pada kita, yang lengket banget gitu. Dan istilahnya kalau penyakit itu kronis, emosi yang kronis. Nah, itu istilahnya dalam psikologi itu pengulangan. Jadi, supaya tidak terjadi pengulangan dan tidak terjadi identifikasi, ya, membenarkan emosi, kita harus cut saat persepsi. Cut di awal terjadinya emosi ini, gitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan ya adalah bertanya-tanya kepada diri kita. Apakah memang situasinya seperti itu? Apakah ini benar? Emosi saya ini apakah benar adanya? Ataukah saya salah persepsi? Oke, kadang kita bingung kan? Persepsinya ini benar atau salah? Ya udah, kalau gitu Anda buat sebuah tes. Kalau saya berhenti berpikir tentang masalah tersebut, apakah masalah itu akan tetap ada? Ya, kalau tidak ada, berarti hanya ada di pikiran kita, hanya eksis dalam pikiran kita. Tidak sebenarnya seperti itu, dan kalaupun seperti itu, tidak penting adanya. Sehingga tidak perlu menimbulkan sebuah emosi negatif. Apalagi terjadi identifikasi dan pengulangan menjadi kronis. Kenapa ini penting? Karena kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita memerlukan energi. Dan kita harus melakukannya secara konsisten. Nah, emosi itu akhirnya mengurangi energi kita, gitu. Efeknya itu ke energi kita. Makanya emosi kita ini harus di-manage. Ya, jadi contohnya kalau kita lihat perapian, ya kita bisa melihat api ya, api unggun. Coba Anda pikirkan, Anda bayangkan api unggun di pikiran Anda. Itu ada abunya. Nah, kalau abunya tidak disingkirkan, itu cepat turun itu. Apinya cepat menurun kemudian mati. Kita harus bersih-bersih emosi kita. Kita harus menyingkirkan abu dari perapian. Emosi kita itu harus dibersih-bersih, harus rajin disingkirkan.
rajin dipilah-pilah. Sehingga energi kita, api kita tadi, apinya tidak padam, energinya tidak padam. Karena kalau kita tidak punya energi, kita tidak bisa konsisten. Kalau kita tidak konsisten, kita tidak bisa mencapai tujuan kita. Consistency is usually what makes the difference between successful or not. Konsisten, ya, itu menjadi salah satu poin yang terus-menerus muncul kalau orang berbicara tentang kesuksesan dalam bidang apapun, ya, bisa apapun, mampu berbuat apapun, dibutuhkan konsisten. Nah, konsistensi ini memerlukan energi. Emosi yang negatif menghancurkan energi, menghancurkan semangat. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus belajar memanage emosi kita. Emosi itu bukan siapa saya. Emosi datang dan pergi. It's not who I am. Emosi bisa dilatih dan diarahkan sama seperti pikiran dan otot. Educate your mind and your emotion. Kebanyakan emosi dikarenakan persepsi pikiran yang salah, negative thinking. Kebanyakan pikiran negatif berkembang menjadi emosi melalui identifikasi dan pengulangan, dan hanya eksis di dalam alam pikiran kita saja. Sehingga tesnya tadi saya sudah katakan, kalau saya berhenti berpikir tentang masalah ini, apakah masalah ini akan tetap ada? Contohnya, misalnya, saya tabrakan. Kemudian emosi saya sedih, marah misalnya. Berhubungan dengan kejadian ini. Oke, saya tanyakan, apakah kalau saya berpikir tentang itu, apakah akan merubah keadaan? Oh iya, keadaannya masih tetap sama. Gitu ya. Keadaannya masih tetap sama. Memang betul, ini sesuai realita. Tapi kebanyakan emosi kita itu tidak berhubungan, tidak terkoneksi dengan realita. Hanya ada di alam pikiran kita saja. Nah, itu yang saya bilang tadi, itu harus dipilah-pilah. Harus disingkirkan itu. Ya. Sehingga semangat kita, energi kita bisa tetap konsisten. Oke. So, kalau masalah itu tidak ada pada saat kita berpikir, pada saat kita bertanya, oke, kalau saya mempertanyakan, kalau saya berpikir tentang masalah ini, ya, masalah ini ada. Tapi kalau saya berhenti berpikir tentang masalah ini, apakah masalah ini akan tetap ada? Kalau tidak ada, jawabannya tidak ada. Ya sudah, berarti itu hanya dalam alam pikiran kita, gitu. Ya. Oke, mengapa ini penting? Untuk mencapai apapun kita perlu konsisten, untuk itu kita perlu energi semangat. Nah, caranya latih diri untuk stop pikiran negatif dengan mengalihkan aktivitas fisik, mengalihkan pembicaraan. Jadi kadang secara psikologi dikatakan, bahkan saya pergi dari satu ruangan ke ruangan lain saja. Saya punya pikiran negatif, punya emosi negatif. Saya bergerak saja dari satu tempat ke tempat lain. Itu sudah sebuah pengalihan. Kalau di politik ada pengalihan isu, dalam manajemen emosi juga ada pengalihan emosi. Termasuk kalau kita mengalihkan pembicaraan misalnya. Ya, itu juga akan membantu. Jadi mengalihkan pembicaraan, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, berdiri, ya. Itu semua apalagi berolahraga dan sebagainya ya. Itu semua membantu. Oke, caranya lagi, ini praktis-praktis saja. Bersyukur. Latih diri untuk bersyukur. Anda tidak bisa happy. Artinya tidak bisa sukses secara mental. Oke. Living your best life. Kalau Anda tidak belajar untuk bersyukur. Harus bisa bersyukur. Harus dilatih juga. Ya, contohnya make a list tiap pagi on a notepad or write down on a
write down on a piece of paper, terserah. Atau hanya dipikirkan saja. Kalau saya pagi melatih, saya sering pakai sepeda ke tempat stadion latihan. Pada saat saya naik sepeda, saya membiasakan diri untuk bersyukur. Jadi saya berdoa dulu, kemudian saya naik sepeda. Pada saat saya naik sepeda itu, saya selalu berpikir tentang hal-hal yang saya syukuri. Wow, what a great day. Terima kasih Tuhan saya punya pekerjaan. Terima kasih Tuhan, istri saya kali ini bisa ikut. Selama ini kalau saya ngelatih, istri saya nggak bisa ikut. What a privilege. Terima kasih Tuhan, anak saya sekarang sudah di Jerman, dapat pekerjaan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, melatih diri setiap hari, make it a habit, untuk bersyukur. Ya. Caranya lagi, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Semua manusia tidak sempurna, termasuk kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus gracious terhadap orang lain. Ya, kita harus gracious terhadap orang lain. Kenapa? Kita sendiri enggak sempurna. Dan kita kalau mau happy, kalau mau living our best life, kalau mau healthy secara mental, dan kemudian bisa pursue kita punya goal setting kita, yang tadi saya katakan perlu konsistensi, dan itu memerlukan energi, sehingga tidak bisa digandoli dengan emosi-emosi yang negatif. Ya berarti kita harus cut the baggage loose. Potong itu. Kalau Anda tidak bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Anda membawa mereka kemanapun Anda pergi. Tapi kalau Anda mengampuni itu, akhirnya Anda memotong hubungan yang ada. Anda memotong ransel yang penuh dengan abu-abu negatif itu tadi. Ya, abu tadi. Itu Anda potong. Tidak ada lagi hubungan dengan mereka. Karena apa? Anda sudah mengampuni. Jadi ini tidak bisa secara fake ya. Harus betul-betul mengampuni. Jadi intinya harus kembali ke diri kita. Loh, aku sendiri tidak sempurna. Dan saya perlu diampuni orang lain. Oleh karena itu, ya wes, saya harus mengampuni orang ini. Walaupun berat. Tapi kalau saya tidak mengampuni, tidak bagus juga buat saya. Apa untungnya? Malah saya tidak bisa meraih goal setting saya tadi loh. Tidak bisa meraih goal setting. Kenapa? Saya tidak bisa konsisten. Kenapa tidak bisa konsisten? Karena saya tidak punya energi. Ya. Jadi cut the baggage loose. Caranya lagi, ini beberapa cara yang sulit, yang bukan sok-sokan akademis dan sebagainya, praktis, tapi super penting untuk kehidupan Anda. Salah satunya, masukan praktis saya adalah pintar-pintar cari teman yang positif, yang tidak banyak gosip, yang semangat, ya, yang juga punya goal setting, yang ingin naik bukan turun. Orang-orang yang juga ingin memanage emosi mereka dan paham hubungan manajemen emosi dengan kita meraih goal setting kita, meraih kesuksesan. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Saya lihat dulu mungkin di chat atau Ibu Tere silahkan. Mungkin ada yang bertanya. Nanti saya lanjut. Terima kasih Coach. Saya cek belum ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau direct, boleh? Saya mau bertanya, Bu. Baik. Siapa? Maaf. Pak Fareza. Pak Fareza. Ini kok nggak nampak ya gambarnya? Mohon maaf, kameranya lagi rusak. Oke. Baik. Silahkan langsung saja Pak Fareza. Dan setelah Pak Fareza langsung ke Pak Dedi Andrianto ya. Silakan. Oke. Selamat malam Coach Timo. Saya mau tanya, ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Pertama, as we know that pikiran kita itu kan terdiri dari 3
conscious mind, unconscious mind, dan superconscious mind. Yang tadi kita udah pelajarin dari Coach Timo, ada repetisi dan negative emotion gitu. Apakah itu mempengaruhi ke conscious mind dan unconscious mind? Itu pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan kedua, menurut Coach Timo sebagai pelatih sepak bola, apakah sukses itu berpola dari sebuah proses ataupun repetisi, atau sukses itu dipengaruhi oleh berapa persen dari usaha dan juga keberuntungan? Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Langsung saja, Coach, karena tadi pertanyaannya panjang, takut lupa. Oke, baik. Oke, baik. Jadi, jadi keberuntungan pasti memerankan peran yang cukup besar, pasti dalam kehidupan. Contohnya kita bertemu orang si A yang kemudian memperkenalkan kita pada si B, yang ternyata si B ini begitu berperan dalam kehidupan kita, entah secara private ataukah secara profesional. Ya pasti. Kalau kita beragama, kita mungkin melihat tangan Tuhan di sana, gitu ya. Tapi secara umum itu mengikuti hukum petani. Kita menabur, kita menuai. Kita menabur, kita menuai. Jadi tadi contohnya tentang sepak bola Indonesia, bukan masalah ras, bukan masalah kemampuan, ini masalah menabur. Tidak menabur, oleh karena itu tidak menuai. Ya. Jadi keberuntungan, ada istilah keberuntungan datang pada mereka yang yang pantas mendapatkannya. Gitu ya. Artinya apa? Pada saat keberuntungan itu datang, pada saat kesempatan itu datang, kita siap. Mengapa kita siap? Karena kita konsisten. Kita terus berprogres, ya. Karena kita percaya, kita melakukan prosesnya secara konsisten sehingga kemudian kita berprogres. Progres, kita meraih kesuksesan-kesuksesan kecil. Kesuksesan besar belum ada, tapi dengan waktu, dengan keberuntungan yang datang, orang-orang yang ada atau situasi yang muncul pada saatnya, kita kemudian siap. Gitu ya. Kita kemudian siap. Jadi saya melihat ada koneksi di antara keberuntungan dan orang-orang yang bekerja keras untuk itu. Gitu. Jadi kalau hanya keberuntungan saja, ada juga. Ya, itu orang-orang yang lahir kaya. Dan kekayaannya mungkin seperti Pak Victor gitu ya. BCA dan sebagainya. Jarum ya. Jadi nggak entek-entek lah, mau diapain juga anak cucunya juga pasti kaya gitu ya. Tapi intinya untuk situasi normal, untuk manusia normal, selalu berhubungan kok keberuntungan itu dengan kerja keras kita. Kemudian tadi soal subconscious mind dan sebagainya, saya mau tekankan di sini, saya nggak mau terlalu masuk secara ilmiah dan sebagainya. Yang saya mau tekankan di sini, orang-orang tidak paham bahwa pikiran itu begitu berpengaruh terhadap emosi mereka. Dan mengapa emosi itu berpengaruh terhadap kesuksesan. Gitu ya. Jadi pikiran itu berpengaruh pada emosi, dan tadinya kita sudah bicara secara overall, berpengaruh pada realita kehidupan kita. Nah, kenapa orang-orang tidak paham itu? Karena tidak melakukan examination terhadap kehidupannya. Tidak secara berkala melakukan evaluasi diri, melakukan goal setting, dan sebagainya. Jadi, apakah subconscious atau tidak, dan sebagainya, itu urusan belakangan. Yang penting Anda paham bahwa pikiran itu pengaruhnya luar biasa, sehingga seringkali kita tidak sadar, kita mengarah ke bawah. Ya, secara overall mengarah ke bawah, karena pikiran kita selama ini tendensius negatif, tidak dilatih. Emosi kita dibiarkan running wild, tidak terlatih. Ya. Oke, mungkin itu saja. Pak Fahresa mungkin bisa dimatikan ininya. Apa namanya? Terima kasih Coach. Ya, makasih banyak Pak Iman ya. Baik, Oke, selanjutnya Pak Dedi. silakan Pak Dedi.
Terima kasih Ibu Tere, juga Coach Timo. Selamat malam, saya Dedi Andrianto mau bertanya pada Coach Timo, bagaimana cara mengubah emosi kita menjadi energi positif yang bisa mengubah hidup kita jadi lebih sukses, Coach Timo? Pertanyaan saya ini didasarkan pada studi saya, Coach Timo, pada 3 pelatih asal Jerman yang kelihatan berisik di lapangan dan emosional. Ada Joachim Löw, ada Jurgen Klopp, sama Thomas Tuchel. Tapi ketika mereka jadi pelatih, mereka sukses mempersembahkan gelar Piala Dunia, juara Liga Inggris, sama Liga Champions bagi klubnya masing-masing. Terima kasih, Coach Timo, untuk jawabannya. Maaf sebentar, pertanyaan persisnya apa, Pak Dedi? Iya, cara mengubah emosi kita menjadi energi positif yang membuat hidup kita lebih sukses. Jadi kita nggak terlalu pada bad emotion aja. Oke, good. Ya, jadi tadi saya sudah ngomong beberapa hal. Jadi intinya kita harus cut di persepsi. Artinya kita harus betul-betul hati-hati. Persepsi kita ini benar atau enggak sih? Gitu. Jadi intinya jangan membiarkan kita itu baper. Ya, ini benar enggak sih? Persepsi kita ini benar enggak? Jadi yang paling utama pikiran kita ini dijaga, gitu. Sehingga tidak menimbulkan gelombang atau snowball effect emosi yang bahkan bisa menjadi emosi yang berkelanjutan gitu, yang sudah kronis gitu ya, karena ada terjadi pengulangan. Oke, tapi intinya secara spesifik pikiran kita itu kemudian harus dikonfrontasikan dengan habit-habit yang positif. Jadi kita harus menciptakan habit-habit yang positif. Sama seperti contohnya saya turun dari 96 kilo ke 86 kilo, 10 kilo saya turun. Ya. Intinya kok bisa saya turun? Habit saya, makan malamnya saya kurangi. Kemudian saya baru makan pagi jam 9. Gitu ya. Jadi ada interval fastingnya itu cukup lama. Jadi jam 6 sampai jam 9 itu saya nggak makan sama sekali. Hanya minum air putih ya, tapi nggak boleh makan. Kemudian habit kedua yang saya rubah, antara makan pagi, makan siang, dan makan malam, karena saya makannya normal, masih tetap normal. Gitu ya. Tapi di antara makan ini saya tidak makan camilan sama sekali. Bahkan buah pun dan sebagainya yang sehat itu saya makan hanya saat makan siang atau makan pagi atau makan malam, nggak boleh di antaranya. Gitu. Kenapa? Spike, ada insulin spike. Begitu kita makan walaupun sehat, itu terjadi insulin spike yang akhirnya badan kita nggak mengambil dari cadangan energi, tapi kita yang mengambil dari itu tadi gitu. Jadi intinya kita nggak turun gitu loh. Berat badan kita menjadi susah turun. Ini yang sering orang-orang tidak kurang paham. Jadi biasanya hanya fokus ke makan atau ke olahraganya. Tapi yang penting ini juga di antara makan ini loh, nggak boleh ada insulin spike. Terutama untuk orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas gitu ya. Itu insulin spike kalau mau dipelajari silahkan. Tapi intinya, long point made short. Short point made long, sorry. Short point made long. The point is, saya bisa melakukan habit itu, sehingga akhirnya saya turun berat badan 10 kilo. Gitu. Jadi, harus punya habit-habit baru yang kondusif terhadap otak kita. Contohnya, kita nggak pernah olahraga, ya olahraga. Kita nggak pernah jalan-jalan ke tempat hijau, ngelihat pemandangan. Ya, kita nggak pernah baca buku yang positif. Kita handphonean aja. Ya oke, kita harus, atau teman-teman kita kurang memilah teman kita. Kita terlibat gosip, yang kita tonton di TV gosip, yang kita lihat di handphone gosip, ya gimana bisa positif otak kita? Gitu ya. Jadi betul-betul kita harus menciptakan habit-habit baru yang mendukung otak kita menjadi positif. Ingat tadi ya, saya katakan bahwa otak kita itu cenderung negatif.
Sehingga harus ada harus ada effort, betul-betul harus ada effort untuk merubah itu. Gitu. Dan caranya adalah dengan habit yang positif. Salah satunya, contohnya adalah olahraga. Salah satunya ke dunia yang indah, ya, enjoying sunshine, enjoying the sound of birds, ya, ngelihat sawah, gitu ya. Kemudian berterima kasih setiap pagi, setiap malam, membiasakan diri untuk berterima kasih. Coba Anda lakukan aja tes dengan istrinya, ya. Anda tidak memikirkan negatif-negatif tentang istri, yang pasti ada banyak. Pasti ada banyak. Kalau disuruh bikin list tentang negative things that your wife does, pasti banyak. Tapi coba Anda bikin list hanya yang positif aja. Setiap hal positif tentang istri Anda. Apa sih? Satu demi satu Anda. Dengan itu, langsung relationship-nya dengan istri Anda pasti akan membaik. Pasti akan membaik. Gitu. Jadi contohnya tadi saya bilang di awal tentang Indonesia. Indonesia nggak perfect. Tapi kalau Anda berpikir negatif-negatif poinnya tentang Indonesia, aduh hukum di Indonesia kayak gini, aduh sampahnya di Indonesia, aduh gini, macam-macam ya. Itu Anda ya jangan heran, Anda emosinya negatif, tenaganya loyo. Apapun yang Anda lakukan nggak bisa konsisten. Kenapa? Anda ada energinya. Ya, abu-abunya itu kebanyakan sehingga apinya kehidupan Anda itu meredup. Jadi Anda coba pikirkan Indonesia itu apa aja sih yang positif. Kalau memang sudah dipikirkan yang positif itu cuma sedikit, yang negatif banyak sekali dan itu sangat mengganggu, ya silahkan cari kehidupan lain, cari pekerjaan lain, cari negara lain misalnya. Tapi kalau Anda memang harus tinggal di sini, atau sebaiknya tinggal di sini, atau kenyataannya memang seperti itu ya udah, pikirkan yang positif. Kalau Anda sudah jelas nggak mau bercerai dengan istri, ya sudah, pikirkan yang positif. List, biasakan, list positive points. Arah pandangnya itu loh, ke arah yang positif. Indonesia itu gini. Oh, terima kasih Tuhan, aku lahir di Indonesia. Ya. That can easily change and you can say, oh man, I hate Indonesia. Do you know what I'm saying? Itu bisa seperti itu. Makanya harus hati-hati membiasakan melatih otak kita. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan. Coach, mungkin kita istirahat dulu 5 menit. Siapa tahu ada yang mau ke kamar mandi. Bu Enge dan Pak Sugeng, kita hold dulu ya. Nanti kita lanjut. Saya masih ingat kok. Oke. Baik, Bu Dere, terima kasih. 5 menit kita break dulu terima kasih. ya, untuk Bapak Ibu yang mau ke kamar mandi. Nanti kita gabung lagi di 20.25. Oke. Coach, mau menanggapi pertanyaan atau mau lanjut dulu? Ada 2 pertanyaan. Oke, baik. Nggak apa-apa, pertanyaan aja. Oke, mungkin baik. bisa gabung dengan... Silahkan Bu Enge, pertanyaan 2 Bu Enge. Nanti Pak Sugeng direct aja ya. Ini panjang banget. Akan lebih enak nanti langsung saja. Silahkan Bu Enge dulu. Selamat malam Bu Tere, selamat malam Coach Timo. Saya dari tadi senyum-senyum sendiri. Terima kasih, banyak insight yang saya dapat. Yang pertama, saya sendiri overweight. Yang selama ini saya berpikir diet-diet, ya mudah-mudahan setelah malam ini tadi mendengarkan dari Coach Timo, saya akan mengubah habit saya, tapi saya nggak akan diet. Itu yang pertama. Yang kedua begini, tadi saya mendengarkan, saya menyimak, saya benar-benar tertusuk sebetulnya ya, mengena sekali dalam arti bagaimana memanajeriali emosi saya, dan itu akarnya adalah dari persepsi. Di dalam dunia kerja itu sesekali memang saya bukan yang everyday emosi, tapi ada kalanya emosi itu meletup-letup di suatu kondisi. Contohnya apabila staf saya, rekan kerja saya itu melakukan suatu tindakan yang benar-benar kesalahan yang
Sloopy mistik lah, Coach Timo. Itu yang membuat benar-benar saya jengkel. Nah, di sini tadi itu kalau boleh saya menanggapi, bagi saya itu sudah bukan persepsi lagi. Karena itu sebetulnya adalah suatu pekerjaan daily rutin yang sudah dia kerjakan, tapi itu meleset. Jadi bagi saya itu sloopy mistik. Kecuali kalau itu adalah suatu kesalahan yang dia progres untuk hal yang baru, tapi dia kesandung, dia gagal, ayo kita perbaiki. Itu menurut saya berbeda dengan sloopy mistik yang seharusnya setiap hari dia sudah terbiasa mengerjakan. Nah, kalau saya salah dikoreksi ya, Coach ya. Itu. Nah, di titik itulah tadi saya berpikir kesempatan saya, ataukah saya harus benar-benar melatih emosional saya sehingga di titik ketika saya emosi itu, saya sudah mengubah persepsi saya. Beratnya kan di situ, Coach Timo. Karena ya itu tadi saya sudah merasa berpikir, logika saya berjalan ini sudah seharusnya bukan salah, bukan terlambat karena sudah menjadi rutinitas dia. Itu baik, aja. Terima kasih banyak. Saya sudah dapat ininya, gambarannya. Jadi memang tadi itu saya tidak keseluruhan daripada semua permasalahan yang ada itu bergantung pada persepsi kita yang salah. Kadang persepsi kita betul. Sebentar anjing saya ini. Maaf, anjing saya rame. Jadi gini, saya coba share screen lagi ya. Tadi kita berbicara soal manajemen emosi, terus kita katakan bahwa emosi itu berkembang dari persepsi, akarnya itu di persepsi. Ya, tapi bukan berarti persepsi itu salah, gitu loh. Jadi kadang emang betul persepsi kita itu betul, sehingga kemudian menimbulkan emosi. Ya, jadi tapi yang saya tekankan adalah sesuatu yang sangat menarik. Buat saya pada saat saya pelajari adalah bahwa kebanyakan emosi kita itu tidak terkait dengan persepsi yang benar. Jadi kebanyakan emosi kita timbul karena persepsi yang salah gitu loh. Ya. Nah, sekarang kalau persepsinya betul, seperti tadi barusan Ibu Enge bilang, persepsinya ini udah betul. Oke, kalau kita bisa objektif mengatakan seperti itu, maka kita bisa mengklasifikasikan ke arah yang berbeda. Tadi kalau saya katakan, ini masalahnya akan tetap ada kalau kita berhenti berpikir, atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, ya sudah, berarti kan hanya di otak kita. Tapi kalau ini kan sudah masuk ke masalah yang bukan ada di otak kita, memang masalah seperti itu kan. Nah, oleh karena itu kita bisa masuk ke branch yang berikutnya. Branch yang berikutnya itu manajemen emosi berikutnya adalah oke, saya persepsinya ini betul. Nah, sekarang kita klasifikasi. Persepsi kita ini betul. Is it worth it untuk meneruskan emosi ini demi kesuksesan saya dan perusahaan? Dan kalau itu memang harus dilakukan, ya memang harus dilakukan. Tapi intinya mengikuti prinsip hal yang kecil biarkan saja menjadi hal yang kecil, jangan dibesar-besarkan, lupakan hal kecil. Kalau itu termasuk hal kecil yang intinya kita kalau mau membenarkan itu atau kalau kita bahkan mau PHK-kan orang tersebut, itu justru efeknya akan negatif ke hal-hal lain yang justru akan besar. Jadi kalau misalnya situasinya seperti itu, biarkan hal kecil menjadi hal kecil, jangan dibesar-besarkan, konsekuensinya lupakan. Ya, ini masalah kedua yang paling sering terjadi. Jadi masalah pertama yang justru paling sering terjadi itu sangat menarik. Saya tidak tahu persentasenya ya, tapi intinya otak kita make up problems yang sebenarnya tidak ada. Itu presentasi terbesar.
Persentase kedua terbesar, masalahnya itu kecil, tapi kita besar-besarkan. Jadi kita harus belajar untuk memilah. Oh ya betul, ini masalah, tapi ini masalah kecil, lupakan. Kemungkinan ketiga, ini masalah besar. Dan memang harus dibicarakan. Nah, kalau kita memiliki manajemen emosi yang baik, kita bisa membicarakan dengan baik. Ini udah masuk, kalau sudah masuk ke situ, itu kan sudah manajemen konflik dan sebagainya ya. Itu sudah kita perlu waktu yang lebih panjang lagi. Tapi intinya bisa dilakukan dengan benar, bisa dilakukan dengan salah. Bisa dilakukan dengan salah kalau manajemen emosi kita itu dibiarkan running wild. Ya, sehingga tidak fokusnya itu pada penyelesaian masalah, tapi pada ego. Ya, mengeluarkan ego kita gitu. Itu kalau masalahnya besar. Jadi kalau masalahnya besar, jangan dilupakan. Itu sering salah oleh orang-orang melakukannya dengan salah. Dilupakan, padahal ini masalah besar. Atau dikonfrontasi, tapi dengan cara yang salah. Mungkin hanya itu aja dari saya. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Oke, silakan lanjut dulu aja, Coach. Nanti 2 pertanyaan saya di belakang. Oh ya, enggak, kalau gitu Pak Sugeng ya. Pak Oh Sugeng oke. Mau berikutnya. Pak Sugeng, masih ada 2 setelah Pak Sugeng, Bu Sabar. Silakan. Ya, terima kasih waktunya, Coach. Terima kasih, Bu Tere. Saya selamat malam. Saya mau tanya nih, tanya aja deh. Mengenai kan hari ini materinya segalanya berawal dari pikiran. Bahkan emosi pun itu juga berawal dari pikiran yang negatif, kebanyakan. Tapi juga pikiran ini bisa menjadi emosi yang positif juga, belum tentu emosi yang negatif. Nah, tapi kenapa jargon-jargon yang ada itu selalu misalkan bekerjalah dengan hati, lakukan dengan hati. Kenapa jargonnya bukan lakukan dengan pikiran, bekerjalah dengan pikiran, padahal segalanya kan berawal dari pikiran. Kemudian apakah karena memang segalanya berawal dari pikiran ini, kemudian yang selalu dibicarakan itu adalah selalu mindset. Kita sudah mendengar adanya fixed mindset, growth mindset. Kenapa kok? Mungkin saya juga belum pernah mendengar atau saya kurang informasi. Kenapa tidak pernah saya mendengar adanya fixed soul set, growth soul set? Ini saya belum pernah mendengar, Coach. Ini saya jadi pertanyaan buat saya. Kemudian satu lagi, jika memang ada artificial intelligence, ada nggak sih artificial emotional? Maksud saya gini, saya memberikan contohnya gini, misalkan ada kecelakaan di jalan, ada seseorang itu menolong orang yang kecelakaan itu berdasarkan kasihan. Kasihan karena mungkin kecelakaan dan dia di tengah jalan masih, ya pokoknya kecelakaan nggak bisa ngapa-ngapain, dia kasihan. Tapi ada juga, karena kasihan kemudian ditaruh di pinggir jalan. Tapi ada orang lain yang ini karena kecelakaan, orang ini jika tidak saya tolong, mungkin akan ketabrak oleh kendaraan lain. Maka ini saya pinggirkan. Ini bukan karena kasihan, tapi orang hanya melihatnya. Oh, ini juga orang kasihan, tapi padahal dalam pikirannya enggak. Saya cuma menolong, ini kalau enggak saya tolong, ini akan ketabrak orang lain. Apakah itu bisa dimaksudkan dengan artificial emotional, Coach? Karena ini bukan berdasarkan karena kasihan, tapi hanya berdasarkan pikiran aja. Gitu, Coach, kira-kira yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, mungkin lebih ke arah komentari tadi ya, Pak Sugeng ya. Menarik. Ya. Jadi kalau saya kembali ke slide kita tadi, mungkin pertanyaan berikutnya di akhir saja ya, supaya saya bisa menyelesaikan dulu, sehingga pertanyaannya
ke kiri ke kanan gitu ya. Oke, jadi tadi kita mengatakan living life awake sangat berhubungan dengan pikiran kita, karena emosi kita, habit kita, realita kehidupan kita semuanya berhubungan dengan cara berpikir kita gitu ya. Oke, persamaan dua dunia ya dalam sepak bola, ada teknik, taktik, mental, fisik, yang empat-empatnya harus dididik. Nggak bisa saya cuma mendidik fisik saja, oh bisa lari, tapi terus kontrol bolanya gimana? Kontrol bolanya sudah dilatih, fisiknya sudah dilatih, bisa berlari, tapi terus dia dia harus umpan kemana? Ada 3 pilihan, dia pilih yang mana, itu taktik. Contohnya, mengapa saya melakukan sesuatu? Saya mengumpan ke A, kenapa kok saya umpan ke A bukan ke B? Oke, itu sudah saya latih. Berarti saya masih harus melatih mentalnya. Apa? Mau kerja keras, percaya diri, mau kerjasama, tidak ego, ya, tidak egois dan sebagainya. Oke, dalam sepak bola seperti itu. Nah, kalau saya lihat di sales dan marketing, mungkin banyak ibu bapak di bidang ini, kolorasinya ya, sedikit kolorasinya, itu ada triks dan tips dalam menjual. Bagaimana menjual? Mungkin itu mungkin taktiknya gitu ya. Goal setting, merencanakan, mengapa melakukan sesuatu. Jadi mungkin triks tipsnya itu mungkin teknik gitu ya berarti ya. Goal settingnya itu taktik, perencanaan, mengapa melakukan sesuatu, siapa kemana, yang umur berapa yang menjadi kelompok apa yang menjadi target dan sebagainya. Intrinsic motivation, percaya diri, growth mentality, ini tadi yang barusan disebut. Keinginan dan kemauan untuk bekerja sama, ya itu mental. Ya. Kemudian fisiknya kesehatan, kemampuan tubuh dan otak mengeksekusi tugas. Jadi Anda menjaga kesehatan Anda, itu bagian daripada pekerjaan Anda. Anda istirahat, itu adalah bagian daripada bekerja. Loh, nggak pernah orang-orang nggak pernah ngomong seperti ini, karena biasanya kalau dari perusahaan kan ditekan terus harus ini. Jadi akhirnya nggak ngomongin soal istirahat. Padahal istirahat itu bagian penting daripada performance. Ya, jadi kalau contohnya dalam sepak bola ada makan, ada istirahat, ada latihan. Ini segitiga emas, nggak bisa kita cuma latihan tanpa didukung oleh istirahat yang cukup dan oleh asupan gizi yang bagus. Kalau contohnya saya ngelatih pagi keras sekali, terus sore saya ngelatih sekali, itu keras sekali itu justru menurun. Karena apa? Tidak memberikan istirahat yang cukup di antara latihan keras. Kalau dalam ilmu kepelatihan 24-32 jam antara latihan yang keras. Gitu ya. Sehingga akhirnya performance-nya itu naik gitu ya. Nah, untuk Anda semua di bidang yang berbeda, tetap saja sama, Anda harus menjaga kesehatan Anda, harus menjaga istirahat dan makan ya untuk bisa konsisten dari segi fisik. Kalau dari segi mental tadi saya sudah bicarakan, Anda supaya bisa konsisten, Anda harus punya energi, dan energinya itu terhambat oleh emosi-emosi yang negatif, sehingga harus rajin dibersihkan abunya itu dari api unggunnya gitu ya. Persamaan Anda dan saya, kalau Anda di dunia marketing, sama-sama high pressure ya, karena hasilnya terukur. Anda angka penjualan, saya menang kalah seri. Jadi saya mau kerja luar biasa baik, pendekatannya baik, saya sampai malam, sampai berjam-jam cari pemain pokoknya macam-macam hal yang mungkin pelatih lain tidak lakukan gitu ya. Ujung-ujungnya tetap sama. Menang, kalah atau seri. Gitu. Jadi ada pelatih yang mungkin kerjanya nggak beres tapi dia menang, ya sudah, pelatih hebat gitu. Jadi ini satu ini sesuatu hal yang membuat frustrasi ya, terus terang dalam pekerjaan saya gitu. Karena tidak selalu pekerjaan yang bagus itu mendapatkan hasil yang sesuai gitu kan. Tapi intinya terukur, dan itu membuat pressure-nya luar biasa. Pressure-nya besar. Ya, karena terukur. Kalau saya sebagai guru, yang penting guru-guru anak-anak senang, orang tua hubungannya baik, anak-anak mendapatkan kelihatan mereka menangkap apa yang saya ajarkan gitu ya. Jadi nggak terukur win lose tie.
gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Nah, di penjualan juga seperti itu, pressure-nya tinggi. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki manajemen emosi yang semakin baik, yang justru lebih baik daripada manusia biasanya, gitu. Yang tidak memiliki pekerjaan yang super terukur. Ya. Jadi sama-sama mengandalkan expertise dan people skills. Ya, itu salah satu persamaan. People skills apa sih? Bisa menjelaskan sesuatu sesuai pendengar. Jadi bukan saya kedengaran wah luar biasa hebat, tapi Anda nggak paham. Ya, itu nggak bisa. Itu bukan bisa menjelaskan. Itu beda. Mungkin Anda intelijen, tapi Anda tidak baik dalam hal menjelaskan. Itu dua hal yang berbeda. Bisa adaptasi, dasarnya toleransi. Ya, toleransi ini efeknya besar sekali. Tapi intinya, nah ini saya waktunya agak mepet. Intinya hanya kalau kita toleransi, kita akan maju. Jadi kemajuan itu berhubungan erat dengan toleransi. Ya, karena kalau kita tutup mata kita, pikiran kita terhadap hal-hal yang berbeda dengan kita, apapun itu, akhirnya kita tidak maju. Toleransi itu efeknya ke persatuan, itu kita sudah tahu, ya. Tapi juga ke kemajuan. Kemajuan bukan hanya negara ya. Indonesia itu kalau hanya mau maju harus toleransi. Tapi kita sebagai individu kita harus toleran terhadap mungkin input-input yang berbeda. Ini people skill. Gitu. Kita toleran terhadap pandangan yang berbeda. Kita enggak baper, kita enggak ego. Gitu ya. Jadi hanya kalau kita toleran, kita bisa maju. Ramah, tidak perlu outgoing, asal ramah. Semangat dalam menjelaskan dan mendengarkan lawan bicara. Mendengarkan aja harus semangat gitu. Ya. Sabar itu juga people skills. Ya. Jadi dalam marketing dibutuhkan people skills, sebagai pelatih juga dibutuhkan people skills. Nah, positive energy yang tadi saya bicarakan itu menjadi fuel-nya kan. Jadi bukan hanya goal setting saya, coba saya cari ya. Bukan hanya goal setting saya yang harus dibakar oleh keyakinan. The glue, butuh support group tadi kita sudah bicara. Paling gampang, paling efektif, paling enak itu kalau ada yang support. Itu membantu. Tapi intinya keyakinan ini terhadap kita mampu mencapai kesuksesan itu adalah glue-nya dari motivasi dan strategi. Gitu ya. Nah, motivasi itu yang penting apa? 100%. Every day. Ngasih 100%. Itu sih orang masih bisa. Senin, Selasa, 100%. Apakah Rabu dia 100% lagi? Nah, itu konsisten. Dan kalau kita lihat orang-orang sukses, apapun bidangnya, selalu konsisten. Konsisten ini yang bikin mahal. Ya, yang bikin goal setting kita itu tercapai di ujung-ujungnya. Gitu ya. Jadi bukan hanya 100%, itu yang sering orang tekankan. Tapi konsistensinya itu loh. Itu yang sulit memang. Gitu. Nah, motivasi kita tidak cukup. Harus ada strategi. Nah, strateginya ini coba Anda perhatikan di sini. Strateginya itu harus mendetail. Ya, jadi betul-betul saya melakukan apa? Tiap hari saya melakukan apa? Apa saja yang perlu saya ketahui, saya lakukan untuk mencapai goal saya dalam professional life, dalam private life. Nah, goal-nya harus challenging. Goal itu harus challenging. Kalau nggak challenging bukan goal lah. Ya, itu cuman ya mengikuti alur kehidupan gitu aja. Nggak betul-betul berjuang. Harus challenging. Tapi harus juga realistis. Jadi jangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi dan tidak bertahap, ya, kalau terlalu tinggi, tidak realistis,
dan apalagi tidak bertahap, ya itu akhirnya kita menjadi negative thinking, kita menjadi emosinya menjadi negatif, energi kita low, ya. Karena apa? Kita tidak berhasil meraih goal kita. Jadi harus challenging, yes, tapi harus tetap realistis dan yang penting bertahap. Nah, tadi ini sudah saya katakan, sempat saya sebut, harus your own. Maksudnya goalnya ini harus Anda punya sendiri. Misalnya, untuk orang lain, dia ingin punya pabrik. Untuk Anda ingin punya shop. Saya ingin punya pabrik dengan 100 pekerja. Atau saya ingin punya ruko yang saya jalankan sendiri, misalnya. Beda, setiap orang itu berbeda. Ada yang bilang, saya ingin punya motor. Saya ingin punya rumah kecil. Ya, ada yang saya ingin punya kos-kosan. Jadi semua orang itu beda banget gitu. Goal-nya itu beda-beda. Yang penting is your own goal. Jangan ikut-ikutan goal-nya orang. Sekali lagi prinsipnya challenging tapi realistis dan dilakukan secara bertahap. Nah, kalau bertahap kita bisa mengikuti prinsip proses, progres, sukses. Repeat. Karena bertahap. Oh, aku berhasil nih. Ada feel good, ada energi baru. So, what's my next goal? Oke, proses lagi, progres, sukses. Jadi jangan goalnya itu yang super besar. A lot of people say that. A lot of people say, oh, you limit yourself if you don't put your goals above the heavens gitu ya. Goal itu harus luar biasa gitu. Loh itu kalau orang mau goalnya luar biasa seperti itu silahkan. Tapi itu bukan Anda gitu. Kehidupan Anda yang Anda inginkan untuk the best life itu apa? Dan itu nggak bisa Anda mendengarkan orang lain. What do you want? Gitu. Nah, setelah tahu apa yang kita inginkan, kita bertahap. Oke, berarti goal pertama saya ini. Setelah itu goal saya ini. Nah, kalau saya melakukan secara bertahap dan realistis seperti itu, akhirnya saya akan semakin dengan waktu berprogres, semakin sukses, progres lagi, semakin sukses. Paham maksudnya ya? Ini penting banget. Ini juga cara berpikir gitu. Yang kalau salah membuat orang jadi down dengan goal settingnya masing-masing. Oke. Tadi kita bicarakan positive energy sebagai fuel tadi, ingat ya. Keyakinan itu tadi, yang di tengah itu tadi. Nah, bagaimana sih mendapatkan positive energy? And I will end with this. This is something I talked about last time maybe. How to work on positive energy. Ini seperti bicycling. Ya, bukan seperti naik gunung. Maksudnya apa? Memiliki positive energy itu ongoing. Bukan seperti naik gunung, kita berusaha mendapatkan positive energy, kemudian kita sampai di puncak. Enggak. Bukan seperti naik gunung, mengusahakan sesuatu, mendapatkan positive energy, terus, and then I have it. No. Positive energy is like a bicycle. You have to keep riding it. If you're not riding it, jatuh. Ya kan? Kalau bicycle-nya nggak jalan, kan jatuh. Gitu. Jadi harus ongoing. Oke. Positive energy is something that's ongoing. Nah, ada 5 poin yang menurut saya dari kehidupan saya pribadi yang sangat membantu saya untuk tetap memiliki positive energy. Karena Anda tahu ya, sebagai pelatih, kalau saya negatif energinya, waduh, ke pemain. Dan itu nggak boleh terjadi karena saya di-hire untuk memberikan yang terbaik kepada klub. Ya, apakah kemudian wasitnya curang atau pemainnya kurang bagus dan sebagainya, itu lain perkara. Yang penting saya sudah memberikan yang terbaik untuk klub. Gitu. Jadi sebanyak mungkin kegagalan itu bukan karena saya, bukan karena ego saya, bukan karena saya membawa
negatif energi contohnya. Ya, jadi atau saya tidak bisa bekerja sama, saya baper dan sebagainya. Jadi bagaimana saya bisa membawa positif energi kepada tim saya, ya, yang menjadi virus positif tadi, gitu ya. Seperti tertawanya Pak Tanadi ya, virus positif. Nah, pertama yang membantu saya untuk mendapatkan positif energi itu sport. Kalau Anda lihat di Instagram saya banyak sekali naik sepeda, ya, karena dengan naik sepeda saya melakukan dua hal sekaligus, in touch with nature dan sport. Ya. Ini sama-sama terbukti membantu kita untuk recharge. Ya, sport in touch with nature. Kalau Anda tidak terbiasa, ngapain saya aku ke nature? Coba Anda cari favorite spot, bawa jalan, kemudian duduk di satu tempat, kemudian minum kopi di situ atau apalah. Ya, pokoknya Anda membiasakan diri untuk menyukai nature. Ya, karena tidak semua orang suka nature ya. Jadi saya bukan saya ngomong Anda harus camping dan sebagainya atau Anda bicycling seperti saya kemarin ke Gunung Telemoyo, puncak Gunung Telemoyo. Hanya karena dari rumah saya ini di Salatiga saya bisa melihat puncaknya. Ada ada tower-towernya itu. Jadi saya setiap kali ngelatih saya ngelihat ke situ pas terang, aduh keren banget itu ya. Jadi saya harus ke sana. Itu ekstrim karena waduh jalannya ekstrim banget. Nggak harus seperti itu gitu loh. Anda bisa sport yang biasa saja. Tapi lakukan yang Anda suka gitu. Lakukan yang Anda suka sehingga tidak menjadi beban ya. Terus in touch with nature-nya nggak harus kemah gitu, camping atau nggak usah. Sesuatu yang Anda suka ke tempat yang buat hati Anda senang. Yeah, but that's one of the things that really has helped me to have positive energy in the midst of Indonesian freaking football world yang begitu negatif, yang begitu gelap, yang begitu banyak masalah. Ada pemilik yang politikal yang tidak ngerti bola. Kemudian pressure yang luar biasa dari penonton, ada wasit yang sudah dibeli, ada gambling dan sebagainya, ada pemain yang mungkin istilahnya masuk angin dan sebagainya. Permasalahan antar pemain yang begitu egonya besar, saya hebat, saya paling hebat di sini. Itu banyak sekali masalahnya yang bisa membuat saya menjadi negatif secara energi. Oleh karena itu, penting sekali untuk saya melatih atau secara ongoing seperti sebuah bicycle, riding sebuah bicycle, untuk melatih positive energy, untuk selalu keep charge ya my energy. Dan itu dari kehidupan saya, itu saya bisa rekomendasikan sport and in touch with nature. Ketiga, kalau mau punya positive energy, ini catch 22. Mau meraih goal, Anda harus punya positive energy. Tapi untuk memiliki positive energy, Anda harus memiliki goal. Ya, makanya istilah bahasa Inggrisnya itu catch 22. Ya, you don't know what comes first gitu. Jadi goal, purpose, passion, ya, bekerja dengan hati yang tadi disebut itu bagian daripada keinginan kita, gitu. Purpose, passion, goal. Ini membantu kita untuk memiliki positive energy. Jadi harus punya goal. Makanya tadi saya memulainya dengan examining your life. What is it that you need to change to be able to achieve your goals? And your goal in terms of private life and also in terms of business life, ya, professional life. Jadi holistik, kehidupan yang holistik, yang your best life gitu ya. Harus ada kalau kita ingin memiliki positive energy, harus ada
goal. Oke, harus ada goal, purpose, passion, gitu ya. Passionnya adalah passionnya itu yang orang yang menurut saya sering salah paham. Passionnya itu bukan di apa yang Anda lakukan, tapi passionnya itu terhadap goalnya. Paham bedanya ya? Passionnya itu bukan saya ngelatih bola. Maaf ya, saya tuh passionnya main bola. Untuk ngelatih bola, ya saya suka. Tapi it's not that great. Nggak enak ngelatih bola itu. Pemain-main saya cuma ngelihat. Nervous energinya masih ada. Mereka kan keluar lapangan, nervous energinya jadi terurai gitu. My passion is not coaching. My passion is playing football. Very different. Tapi what is my passion then? My passion itu bukan pekerjaan saya necessarily. Bisa saja sih, tapi tidak harus. Yang harus menjadi passion saya adalah goal-nya. Makanya tadi saya bilang, jangan dibuat tidak realistis. Jangan dibuat secara tidak bertahap. Jangan dibuat ikut-ikutan apa kata orang. It has to be your goal. Because you know what? Your goal is your passion. Goal is your passion. Mungkin ini pandangan dari sudut pandang yang sedikit berbeda dari buku-buku atau sebagainya, tapi ini saya share dari kehidupan saya pribadi ya, bagaimana saya bisa tetap memiliki positive energy di bidang yang sangat sulit untuk memiliki positive energy. Oke, mengelilingi diri dengan suasana dan teman-teman yang positif, sebisa mungkin menghindari toxic people. Also, kebalikannya dari itu adalah mengevaluasi diri saya, am I toxic? Jangan-jangan saya ini yang toxic untuk orang lain. Kira-kira saya ini membuat positif energinya orang itu berkurang atau bertambah ya? Jadi, kembali lagi ke slide pertama tadi, the unexamined life is not worth living, Socrates bilang. Kalau tidak mengeksaminasi diri kita sendiri, kita tidak bisa living our best self, becoming our best self, living our best life, achieving success holistically, secara keseluruhan. Ya, jadi selalu evaluasi, am I toxic? Kalau saya toxic, kenapa? What do I need to do? Goal setting, motivasi, strateginya apa? Keyakinan aku bisa. Sehingga kemudian saya bisa dengan progres saya bisa meraih kesuksesan untuk tidak lagi menjadi orang yang toksik gitu ya. Oke, jadi mengelilingi diri dengan suasana dan teman-teman yang positif. Ini penting banget. Suasana artinya juga sosial media. Ya. Mendekatkan diri pada yang kuasa. Harus dong. Saya anak pendeta, masa saya nggak ngomong mendekatkan diri pada yang kuasa ya, karena ini sangat membantu apakah Anda percaya agama atau tidak, tapi pengaruh agama memang positif dalam arti bisa negatif loh ya, kalau tidak toleransi ya, kalau tidak toleransi negatif, kalau tapi kalau memang dilakukan dengan seharusnya efeknya positif. Karena intinya kita mendekatkan pada diri kita pada yang kuasa, sehingga itu menenangkan dan membuat kita mengevaluasi diri kita. Itu efek positif daripada agama, gitu ya. Kemudian efek positif dari agama itu juga melihat ini masalah besar atau enggak sih, gitu. Jadi kita bisa mengklasifikasi masalah tadi loh yang saya bicarakan tadi. Bisa memaafkan orang mungkin. Karena kita tahu kita sudah dimaafkan oleh yang kuasa. Seperti itu. Jadi, sedang kita sendiri juga tidak perfect gitu ya. Jadi agama dalam hal ini efeknya itu cukup positif gitu ya untuk kita mendapatkan positive energy. Saya tutup dengan pemikiran bahwa balance dari masing-masing poin ini sangat penting. Jadi misalnya kalau saya olahraganya terlalu banyak juga nggak bagus ya.
gitu, mendekatkan diri pada yang kuasa, tapi kalau itu membuat saya menjadi radikal juga nggak baik. Balance antar poin, jadi bukan hanya balance masing-masing poin, tapi juga antara poin. Ya, jadi balance menjadi sesuatu yang memang wow, super penting. Dan kita tahu orang Yunani kuno mengatakan bahwa Hippocrates, ya, bapaknya medical dunia, mengatakan kita itu sakit kalau kita out of balance. Penyakit itu, definisi penyakit adalah kita out of balance. Ya, jadi identifikasikan apa yang menjadi hal-hal yang negatif dalam kehidupan Anda, yang abu-abu itu yang kemudian membuat kita tidak bersemangat, sehingga akhirnya kita tidak bisa konsisten, yang ujung-ujungnya kita kemudian tidak bisa meraih goal setting kita. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk atensinya pada malam hari ini. Saya serahkan kembali. Terima kasih, Coach. Jarum jam sudah menunjukkan 21:02 ya, Coach. Pas. Sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan sebenarnya, Coach, tapi rasanya sudah terjawab tadi di paparan yang Prof sampaikan. Semoga sudah bisa mewakili ya, Bu Sabar. Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi dari hasil seminar atau open lecture di malam hari ini, bahwa penekanan lebih pada bagaimana memanage emosi, karena emosi berbanding lurus dengan kesuksesan. Kemudian melatih emosi itu sama dengan mendidik otak kita. Ya, jadi habit yang jelek, jangan pesimis, bisa berubah menjadi baik, tergantung dari aksi dan pikiran kita. Jadi kita sebagai manusia harus memiliki goal setting yang unik. Dan dua kata kunci lagi, toleransi dan konsistensi. Ini beberapa hal yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Coach Simo di malam hari ini. Terima kasih, dan tadi saya sudah banyak mendapat WA dari para peserta bahwa materi sangat sederhana tetapi cukup menohok katanya gitu. Syukurlah ya. Baik. Sebelum kita tutup, teman-teman yang sudah naik ke atas, kita take picture dulu bersama Coach, karena sebentar lagi beliau akan rilis film di bulan September nanti ya. Kapan lagi kita foto bersama dengan aktor? Jangan gitulah, jangan gitulah. Iya loh, Coach, saya nih bangga banget loh bisa satu frame sama Coach meskipun dalam acara open lecture. By the way, di film itu saya 100% bahasa Jawa. Waduh, kalau nah ingin itu lihat yang saya menarik. ngomong Jawa, silahkan. Teman-teman yang penasaran ya, kemarin sebelum open lecture sudah pada ribut, besok open lecture-nya pakai bahasa apa? Nah, sekarang beliau sudah bisa bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawanya lebih canggih daripada saya. Ya, Malangan Walian, bahasa Walian. Oke, Mbak Admin, tolong dibantu kita foto ya, berapa kali? Dihitung silahkan. Peserta masih bertahan 760. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya, layar berikutnya gaya bebas. Boleh tangannya naik ke atas. 1, 2, 3. Oke. Coach, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jangan kapok loh Prof. Mungkin Coach, next time kita akan bertemu lagi di tema yang berbeda dan tema yang lebih menarik. Terima kasih Bapak Ibu untuk acara malam hari ini. Waktu tepat 21:05, dalam hitungan 3 kita tutup bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Dadah.